Shalom sahabat Mitra Rema, hari ini tanggal 11 Mei 2022 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Matius 14 ayat 30 sampai ayat yang ke-31a yang berkata demikian. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Tangannya Terulur. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian ayat yang saya baca tadi adalah merupakan bagian di mana Petrus dibuat Yesus bisa berjalan di atas air. Tapi kemudian dalam perjalanan di atas air, Petrus takut dan kemudian dia mulai tenggelam. Dan bagian yang saya baca itu, dan kemudian dia berseru kepada Yesus, dan Yesus pun mengulurkan tangan dan menolongnya. Kita mau lihat kapan tangannya terulur bagi Petrus, kapan tangannya terulur bagi saudara dan saya. Kita mau lihat yang pertama. Yang pertama, tangan Tuhan itu terulur bagi Petrus ketika Petrus memilih yang pertama berteriak minta tolong kepada Tuhan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang Petrus lakukan ini luar biasa. Dalam keadaan yang genting, dalam keadaan yang tidak berdaya, dia tidak berseru kepada 11 murid yang ada di dalam perahu pada saat itu, yang dekat juga dengan dia. Tapi dia memilih berteriak kepada Yesus untuk meminta pertolongan. Dia meminta pertolongan yang pertama datang dari Tuhan. Saudara dan saya boleh belajar pada bagian ini. Ketika dia berteriak yang pertama kepada Yesus, Alkitab berkata Yesus segera mengulurkan tangan. Tangannya kemudian terulur bagi Petrus. Apa yang mau Tuhan sampaikan di bagian pertama ini? Terkadang tangannya tidak terulur bagi saudara dan saya. Karena ketika kita mengalami masalah, kita berteriak kepada yang lain. Kita berteriak kepada manusia. Kita berteriak kepada pertolongan-pertolongan yang bukan datang dari Tuhan. Sehingga kita tidak melihat bagaimana tangannya terulur kepada kita pada saat itu. Tapi belajar dari peristiwa Petrus. Petrus memilih berseru kepada Yesus terlebih dahulu. Petrus memilih berteriak meminta pertolongan yang pertama kepada Tuhan. Dan Tuhan mengulurkan tangannya menolong Petrus. Ingat poin pertama, tangannya terulur kepada kita ketika kita memilih prioritas pertama untuk berseru, berteriak minta tolong kepada Tuhan. Yang kedua, tangannya terulur kepada Petrus yang kedua karena posisi Petrus berada dekat dengan sang sumber pertolongan itu. Posisi Petrus berada dekat dengan sang pemilik tangan yang terulur bagi dia. Kalau saudara lihat baik-baik, Petrus tidak meminta tangan Yesus untuk terulur menolong dia, tapi dia meminta Tuhan yang menolong. Saya ulangi, Petrus tidak meminta tangannya untuk terulur bagi dia, tapi Petrus meminta dia menolong Petrus. Pribadinya menolong Petrus, bukan tangannya. Artinya Tuhan mau katakan buat saudara dan saya hari ini, ketika kita mengalami persoalan, ketika kita mengalami tekanan, pergumulan, masalah yang kita tidak mampu, kita harus memanggil dia, mencari dia, berteriak kepada dia, bukan kepada tangannya dan lain-lain. Posisi Petrus, perhatikan. Posisi Petrus di poin 2 ini dekat dengan Tuhan. Posisinya tidak jauh dari Tuhan. Terbukti waktu Yesus mengulurkan tangannya, Petrus bisa menyentuh tangan Yesus dan kemudian dia ditarik naik oleh Yesus. Tuhan mau katakan di bagian ini sebuah pewahyuan yang harus saudara dan saya tangkap pagi ini, bahwa waktu saudara dan saya membutuhkan pertolongan Tuhan, dan ketika posisi kita ada di dekatnya, tangannya pasti terulur kepada kita dan kita bisa menjangkau tangannya. Ketika tangannya diulurkan kepada Petrus, Petrus bisa menjangkau tangan Yesus karena posisi Petrus berada dekat dengan Yesus. Jika posisinya jauh, Petrus perlu berenang sampai mendapatkan
tangan Yesus yang terulur. Butuh waktu yang lama. Artinya Tuhan berkata bagi saudara dan saya di poin ini, ada berapa banyak tangannya sudah terulur bagi saudara dan saya ketika kita berseru minta tolong, ketika kita ada di dalam tekanan, ketika kita tahu dia mengulurkan tangannya, tapi karena posisi kita jauh, tangan kita tidak menjangkau tangan dia yang terulur bagi kita. Dan pertolongan belum datang, walaupun tangannya sudah terulur kepada kita. Tuhan mau ingatkan saudara dan saya, bukan tangannya belum terulur, tapi posisi kita sering berada jauh daripada dia. Ketika tangannya terulur, kita tidak bisa menjangkau dan mendekat pada tangannya, karena kita terlalu jauh dengan Tuhan. Tuhan mau katakan hari ini buat saudara dan saya, kalau kita mau tangannya terulur menolong kita, mari berada dekat dengan dia. Mari miliki keintiman dengan dia. Mari miliki kedekatan dengan dia. Mari jangan hidup jauh dari Tuhan, tapi terus dekat dengan Tuhan. Supaya ketika tangannya terulur kepada kita, kita benar-benar mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Demikianlah firman Tuhan, dan biar firman ini menjadi kekuatan bagi saudara dan saya, sehingga kita menyadari bahwa sesungguhnya tangannya pasti terulur bagi kita ketika kita berteriak bagi dia, minta tolong dengan prioritas utama, mengandalkan dia yang utama. Dan yang kedua, ketika kita memiliki posisi terdekat dengan dia. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam menjangkau tangannya yang terulur pada kita. Amin.